Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, kali ini nih mengenai Kuantan Singingi atau disingkat Kuansing adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dan ibu kotanya adalah Teluk Kuantan yang merupakan tempat perantauan orang-orang Minangkabau dan menjadi wilayah pengaruh di Minangkabau. Kali ini saya akan mengadakan interview spesial dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Dr. Andes Azhar. Dan sebelum saya memulai interview kali ini, saya ingin memberitahukan sebuah video mengenai jalur pacu atau pacu jalur. Silakan dinikmati. Sajian wajib takjil. Lahan disantap di tepi Sungai Batang Kuantan. Festival Pacu Jalur 2022 kian semarak. Dorong promosi pariwisata Kuansing semakin terdepan. Mantap kali Kuansing. Mantap Kuansing. Salam Kayua. Orang ombak salam Kayua. Terima kasih. Ya, menarik sekali ya, Pacu Jalur tahun 2023. Dan kali ini saya bersama dengan Dr. Andes Azhar. Pak Azhar, selamat datang di Voice of Indonesia. Bagaimana Pak kabarnya? Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Alhamdulillah kabar baik pagi ini. Baik sekali. Oke Pak. Itu semangat sekali ya untuk kegiatan pacu jalur yang akan diadakan tahun 2023 ini, Pak. Iya, alhamdulillah kita bersemangat karena ini merupakan pesta rakyat budaya kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang memang ditunggu-tunggu setiap bulan Agustus yang diselenggarakan sekali dalam 1 tahun. Jadi ini memang pesta yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kuantan Singingi juga masyarakat Provinsi Riau. Oke, Pak. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya nih. Bisa dijelaskan nggak sih Pak kepada pendengar Voice of Indonesia kegiatan perlombaan pacu jalur itu sebetulnya apa sih? Ya, baik. Bahwa pacu jalur ini merupakan pacu sampan besar yang sampannya itu panjangnya berukuran antara 35 sampai dengan 40 meter dengan jumlah anak pacunya atau atlet dayungnya itu berkisar 40 sampai dengan 55 anak pacuan. Nah, pada awalnya pacu jalur ini dimulai dari dulu masyarakat Kuantan Singingi ini hidupnya tergantung kepada aliran sungai yang dinamakan Batang Kuantan. Nah, perahu ini adalah merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat rantau Kuantan. Pada awalnya mereka mengambil hasil panen itu dengan menggunakan perahu besar ini atau sampan besar ini yang dinamakan dengan jalur pada saat ini. Nah, ketika pulang panen, mereka berhilir-hilir atau berdayung-dayung secara bersamaan dengan berpacu-pacu. Kemudian pada tahun 1903, itu sudah dimulai pacu jalur itu di zaman penjajahan Belanda. Oh, lama sekali ya Pak? Waktu itu di zaman penjajahan.
Iya, 1903. Berarti kalau dibandingkan dengan yang sekarang itu pacu jalur sudah dilaksanakan selama 120 tahun. Wow. Berarti sudah 1 abad lebih. Nah, kemudian di zaman Belanda itu pacu jalur itu digunakan untuk memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Nah, kemudian masuk penjajahan Jepang, pacu jalur tidak dilaksanakan. Nah, setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, pacu jalur ini kembali digelar. Itu dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sampailah dengan tahun 2023. Berarti sudah 1 abad lebih atau lebih kurang 120 tahun pelaksanaan pacu jalur di Kabupaten Kuantan Sengi. Ini sejarah singkat dari pacu jalur itu sendiri. Nah, pacu jalur itu sampan besar yang terbuat dari kayu sebatang. Jadi tidak ada disambung-sambung gitu. Nah, itu informasi sementara untuk pacu jalur itu sendiri. Oke, jadi menarik sekali ya. Itu perlombaan yang sudah diadakan kalau dihitung-hitung ya 120 tahun ya Pak, betul. Dan kalau misalnya dilihat-lihat nih Pak, masyarakat di Singingian itu seberapa antusias Pak para masyarakat menunggu adanya perlombaan ini diadakan setiap tahunnya? Kuantan Singingi. Iya. Ya, Kuantan Singingi. Kuantan Singingi, iya betul. Itu seberapa antusias masyarakat yang menunggunya dan bagaimana persiapan mereka untuk mengikuti perlombaan tersebut Pak? Yang diadakan 1 kali setahun. Iya. Karena pacu jalur ini merupakan pesta rakyat yang ditunggu-tunggu. Itu memang dari 218 desa itu tumpah ruah ke lokasi Piana Rosa namanya, tempat pelaksanaan pacu jalur. Bagi masyarakat rantau Kuantan atau Kuantan Singi, baik yang berada di rantau, mereka biarlah tidak pulang pada saat Hari Raya Idul Fitri, tetapi mereka bisa pulang pada pelaksanaan pacu jalur. Begitulah keinginan mereka, jiwa mereka untuk menyaksikan pacu jalur. Nah, ketika pacu jalur ini dulu pernah dibuka oleh Pak Wakil Presiden waktu itu Yusuf Kala, beliau menyampaikan pada saat pembukaan pacu jalur tersebut, selama hidup beliau ada 2 tempat yang orang sangat ramai sekali yang pernah beliau kunjungi. Pertama ketika beliau naik haji di Mekah, yang kedua ketika menyaksikan pacu jalur di Teluk Kuantan. Jadi perbandingan keramaiannya adalah oleh Pak Yusuf Kala, jumlah orang di Mekah dengan jumlah orang yang hadir menonton pacu jalur di Kabupaten Kuantan Sengi. Demikian Mas. Oke. Nah kalau mau tanya lagi nih sedikit tentang lombanya, ada berapa banyak sih Pak kalau misalnya pemuda-pemuda dan juga atlet pacu jalur yang terdaftar dalam perlombaan kali ini? Ya, saat ini proses pendaftaran masih berjalan. Kita bandingkan dengan tahun 2022. Di tahun 2022 itu jumlah peserta yang akan berpacu itu jumlahnya 178 buah jalur. Nah, untuk tahun 2023 kita memprediksi jumlah peserta yang akan berlomba pacu jalur itu lebih kurang 200 dengan estimasi bahwa di awal-awal tahun 2023 itu banyak desa-desa yang membuat jalur baru. Jadi kalau jumlah jalurnya 200 dikali rata-rata jumlah pendayungnya 50 orang satu jalur ya. Jadi ada ribuan orang yang berada di dalam sungai Mas sebagai atlet dayung. Nah, demikianlah ditambah lagi dengan jumlah penonton yang ada di sepanjang tepian sungai di sepanjang arena pacu jalur Teluk Kuantan tersebut. Demikian Mas. Nah itu mengenai tentang pacu jalur juga Mas. Ini kan ada terkaitan tentang pacu jalur diadakan bersamaan dengan Karisma Event Nusantara Pak. Nah untuk Bapak tuh harapannya kayak gimana sih? Kayak selama pacu jalur berlangsung sambil diadakannya sebagai Karisma Event Nusantara di tahun 2023. Ya, bahwa memang salah satu yang menjadi kenapa pacu jalur ini masuk ke dalam Karisma Event Nusantara 2023 dari Kementerian Pariwisata, pertimbangannya adalah bahwa perputaran ekonomi selama kegiatan pacu jalur ini sangat besar sekali.
Yang kedua, bahwa banyak budaya, tradisi yang kita tonjolkan selama kegiatan pacu jalur ini. Kami bisa bercerita sedikit mengenai budaya-budaya yang ditampilkan, bahwa di samping pelaksanaan kegiatan pacu jalur Sampan Besar ini, ada kegiatan-kegiatan pendukung yang kita tampilkan selama pelaksanaan kegiatan pacu jalur ini. Antara lain kegiatan pendukung tersebut adalah bahwa kita juga memperlombakan kesenian musik tradisional. Ada di situ yang namanya randai. Randai ini adalah musik tradisional masyarakat Kabupaten Kota Singi, di mana di dalam randai itu di samping ada musik, juga ada pesan-pesan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para pemain randai di dalam memainkan randai tersebut dengan pantun-pantun dan cerita-cerita yang mereka sampaikan. Ini juga dipergelarkan dalam rangka mempertahankan kesenian tradisional. Yang kedua, juga ada pergelaran Calempong Rara Godang namanya. Ini juga musik tradisional khas masyarakat Kuantan Singi yang kita juga perlombakan. Di samping itu juga untuk tahun 2023 kita juga menampilkan seluruh kesenian tradisional dari masyarakat berbagai suku yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. Jadi tidak hanya kesenian tradisional masyarakat Kuantan Singi saja, tetapi juga kesenian tradisional yang ada dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Kuantan Singi. Katakanlah seperti reog, kuda gepang, tortor, dan musik-musik lainnya juga kita tampilkan pada pegelaran pacu jalur tahun 2023 kali ini. Nah, semuanya kita berikan kesempatan dalam rangka pembinaan kesenian nasional. Artinya pemerintah Kabupaten Kota Singi di samping membina kesenian-kesenian dan musik-musik tradisional masyarakat Kota Singi, juga membina kesenian-kesenian dan musik-musik dari berbagai suku, artinya musik nasionalnya juga dilakukan pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Kota Singi pada pegelaran pacu jalur tahun 2023 ini, Mas. Oke, jadi bukan cuman perlombaan pacu jalur saja, tapi juga ada perlombaan kesenian musik tradisional yang akan diadakan juga pada pacu jalur tahun 2023 ini. Betul ya, Pak ya? Dan betul ya. Dan untuk selama perlombaan ini Pak, kayak dari tahun lalu itu kalau misalnya pemenang-pemenang lomba itu biasanya mendapatkan apa tuh Pak? Kayak dari perlombaan-perlombaan yang disediakan pada perlombaan kali ini. Kalau boleh tahu. Halo? Halo Pak, tadi pertanyaannya terdengar? Iya, terputus-putus nih Mas. Oh, maksudnya pada perlombaan ini apakah ada diberikan hadiah atau seperti apa ya? Iya, betul. Baik. Iya, kami ingin jelaskan, iya, bahwa untuk perlombaan ini masing pada akhir lomba, bahwa lomba pacu jalur ini dilaksanakan mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu adalah hari terakhir yang merupakan hari final dari pelaksanaan pacu jalur event festival pacu jalur tradisional. Nah, pada akhir lomba nanti akan keluarlah 15 besar juara dari 200 jalur yang ikut bertanding. Nah, untuk pemenang yang masuk ke 15 besar mulai dari juara 1 sampai 15 itu akan diberikan hadiah oleh panitia pelaksanaan festival pacu jalur pertama berupa uang, yang kedua berupa tonggol, kemudian juga piala, dan juga hewan ternak berkaki 4. Karena inilah merupakan tradisi dari pelaksanaan pacu jalur itu, bahwa pemenang itu akan diberikan hadiah hewan ternak berkaki 4 bagi pemenang juara 1 dan 2 dan 3. Nah, itu untuk apresiasi mereka. Di samping itu, panitia juga memperlombakan bahwa di pacu jalur itu mungkin bisa dilihat melalui YouTube, ada penari yang berdiri anak kecil di haluan jalur namanya. Itu ada penari yang ketika jalurnya hilir dia akan menari-menari dengan cekatan, bahwa ini adalah memang anak-anak yang terlatih. Mereka bisa berdiri di haluan jalur yang begitu sempit tempat berpijak,
dengan kecepatan yang cukup tinggi, tetapi mereka bisa menari di atas itu. Nah, ini juga diberikan hadiah. Panitia juga menilai mana anak-anak yang penarinya terbaik, termasuk tukang timbul ruang namanya, artinya ada yang berdiri di tengah sebagai komando kapan dayung itu harus dicepatkan, kapan dayung itu harus dilambatkan. Itu berada di orang yang berdiri di tengah, yang diistilahkan dalam bahasa Taluk Kuantannya itu adalah tukang timbul ruang. Kemudian ada lagi yang berdiri di belakang itu disebut dengan tukang onjai. Tugas tukang onjai itu adalah memperhatikan ke depan jalannya apa harus ke kiri atau harus ke kanan atau sudah lurus. Nah, itulah tugas dari masing-masing personil yang ada. Dan ini dinilai oleh panitia termasuk juara 1, 2, dan 3-nya nanti berdasarkan penilaian. Nah, di samping itu bahwa jalur itu juga di pinggiran jalur itu juga ada ukiran dengan motif-motif Melayu, ada motif siput beriring namanya di situ, kemudian ada yang motifnya kelok paku, itu juga dinilai oleh panitia. Mana motif yang paling bagus dan paling indah, itu juga diberikan penghargaan. Jadi ada nilai seni di situ, ada nilai gotong royong di situ, dan ada nilai-nilai kerjasama yang ada di dalam jalur. Jadi filosofi daripada pacu jalur itu adalah menunjukkan kebersamaan, dayung serentak untung bersama-sama. Artinya kebersamaan inilah nanti yang akan menghasilkan harapan yang besar, menghasilkan suatu kebahagiaan, menghasilkan suatu keuntungan. Jadi semua masing-masing orang bertindak dan bertugas sesuai dengan fungsi mereka masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu kemenangan dan kebahagiaan. Itu dia, Mas. Terima kasih. Oke, jadi unik sekali ya dilihat dari kategori pemenangnya itu bukan cuman yang menang siapa yang paling cepat, tetapi juga dinilai dari unsur keindahannya, unsur bagaimana anak-anaknya gitu yang menari di atas kapal dengan kecepatan seperti itu. Nah, tapi ngomongin tentang anak-anak, Pak, saya penasaran. Itu jangka jumlah jarak umurnya itu biasanya tergabung-gabung atau bagaimana ya, Pak ya? Kayak misalnya itu ada yang muda semua anak-anaknya, ada yang udah bapak-bapak, atau udah kayak gabungan aja gitu, Pak? Kalau untuk penari itu anak usia SD. Nah, anak usia SD yang berada di depan, yang memang salah satu syaratnya tentu harus pandai berenang. Harus pandai berenang kan? Iya. Karena dimungkinkan juga dia bisa terjatuh di dalam sungai. Nah, kalau terjatuh, panitia juga sudah menyiapkan boot penyelamat. Jadi sepanjang arena itu kita sudah siapkan boot penyelamat ketika ada anak-anak dayung atau anak penari dari jalur tersebut yang terjatuh, maka langsung akan diselamatkan oleh tim penyelamat yang terdiri dari tim penyelamatnya Polair, kemudian dari Polres, ada dari BPBD, kemudian ada dari Satpol PP, kemudian ada juga boot khusus yang disediakan oleh panitia, termasuk ada boot juga dari Dinas Perhubungan. Nah, jadi kita sudah antisipasi atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian juga untuk tahun 2023, panitia juga mengasuransikan seluruh atlet pacu jalur ini. Asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan. Karena pacu jalur ini juga bersiko terhadap terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Nah, kebijakan ini sebelumnya belum pernah kita lakukan, tetapi di 2023 panitia akan mengasuransikan seluruh atlet yang akan berpacu tersebut. Demikian, Mas. Oke, jadi menarik sekali ya pendengar, bisa dilihat di situ semua perlombaan di sini sudah mendapatkan asuransi juga. Jadi selain mendapatkan kemeriahan, para atlet juga mendapatkan keamanan ya untuk diri mereka sendiri selama berjalannya lomba tersebut. Oke, terima kasih Pak Azhar yang sudah menemani saya interview mengenai pacu jalur untuk hari ini, dan tentunya itu diadakannya pada 23 sampai 27 ya Pak, benar ya? Ya. Oke, tidak sabar kita lihat nanti kemeriahannya saat perlombaannya dilakukan, dan terima kasih Pak Azhar yang sudah bisa datang ke acara interview dengan Voice of Indonesia kali ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, terakhir kami ingin menyampaikan saya atas nama pemerintah Kabupaten Kota Singi dan juga atas nama panitia penyelenggara Festival Pacu Tradisional Karisma Event Nusantara 2023
mengundang dan mengajak kita semua, masyarakat Indonesia, untuk hadir menyaksikan Pesta Rakyat Pacu Jalur pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2023 di tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Kami ingin menyampaikan salam khas Pacu Jalur, yaitu salam Kayuwa, 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 Kayuwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.